Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya guys. Nah teman-teman, kali ini di depan kita sudah ada 3 Vespa ini. Dan di video kali ini saya akan membahas soal silsilah Vespa yang ada di Indonesia ya teman-teman. Terutama untuk Vespa-Vespa yang dijual oleh PT dan Motor Indonesia. Nah, di video ini saya akan bahas sejarahnya dan silsilahnya. Kayak contohnya misalkan Sprint itu siapa sih pendahulunya, terus penerusnya tuh siapa, terus Super itu pendahulunya siapa dan penerusnya siapa, dan Strada ini adalah keturunan dari siapa gitu. Nah, jadi kita akan bahas di sini silsilahnya. Kita di sini belajar bareng. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau kalian belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like teman-teman. Kalau kita bicara soal silsilah Vespa teman-teman ya, terutama yang beredar di Indonesia, itu sebenarnya panjang banget ya. Tapi di video kali ini saya akan klasifikasikan menjadi 3 seri aja teman-teman ya. Itu kita mulai dari VB series, VL series, dan VS series ya teman-teman. Kita mulai dari VB dulu ya teman-teman. Tahun 60-an itu kita mulai dari 50-an deh. Cuma berhubung saya belum terlalu paham sama Vespa gocapan, kita bahas singkat aja ya. Jadi di tahun 50-an itu ada Vespa-Vespa gocapan ya, kalau orang sini bilang. Itu ada Vespa VB, VL, dan VS ya teman-teman. Nah, untuk detailnya nanti mungkin teman-teman bisa cari referensi di channel lain ya. Cuma kalau saya belum terlalu paham sama Vespa gocapan, jadi ya tahu saya ada 3 jenis Vespa itu. Lalu kita loncat ke tahun 60-an. Vespa-Vespa itu berevolusi menjadi Vespa-Vespa yang kita kenal saat ini. Seperti contohnya ada VBA, VBB, VBC ya. Itu dari keluarga VB teman-teman ya. Lalu dari keluarga VL itu berevolusi jadi VLA dan VLB. Lalu lanjut ke VLX ya teman-teman. Nah, untuk keluarga VS itu berevolusi menjadi Vespa VSX ya. Nah, untuk Vespa VBX sendiri itu, untuk Vespa VB series itu di awal mulanya itu dari VBA ya teman-teman. Nah, VBA ini tahun 60-an seperti ini bentuknya. Bentuknya mirip banget dengan Vespa VBB, hanya bedanya dia di bagian, setahu saya ya teman-teman, bagian spakbornya ini, kalau VBB itu ada nutnya melengkung, sedangkan VBA itu nggak ada, polos. Udah gitu transmisi itu pun masih 3 speed kalau VBA ya teman-teman. Nah, berlanjut lagi ke VBB itu mulai dari tahun 61 ya, bahkan udah ada sampai 65 teman-teman. Nah, VBB ini cukup populer di Indonesia. Dulu saya pernah punya seperti ini bentuk Vespanya. Itu salah satu Vespa yang cukup populer di Indonesia dan cukup banyak populasinya guys ya. Jadi Vespa VBB sudah ada peningkatan performa. Dia udah pakai 4 speed ya. Dia transmisinya udah 4 speed nih. Maaf ya, saya pakai yang ada aja nih. Ini hanya sebagai contoh aja gitu guys. Jadi udah VBB itu udah 4 speed dan dia untuk spakbor depannya sudah ada nutnya, tapi selebihnya itu hampir sama gitu. Untuk body part juga saya rasa hampir sama ya. Nah, lalu lanjut di tahun 66 itu mulailah era VBC ya teman-teman. Nah, VBC ini adalah yang kita kenal sebagai Vespa Super. Nah, Vespa Super ini adalah keturunan langsung dari Vespa VBB dan VBA gitu. Jadi VB series itu semuanya masih menggunakan ban ring 8 ya teman-teman gitu. Nah, dari tahun 66 sampai tahun 79 sampai 80 sebenarnya ya, Vespa Super ini beredar di Indonesia cukup lama ya, sekitar 14 sampai 15 tahun dia beredar di Indonesia. Dan ini salah satu Vespa yang membukukan penjualan cukup banyak ya teman-teman, terutama setelah dan motor
Vespa masuk ke Indonesia di tahun 70. Jadi sejak tahun 70 Vespa Super atau Vespa VBC itu dirakit di dalam negeri guys. Gitu. Jadi udah made in Indonesia. Jadi Vespa di atas tahun 70 itu udah udah local made ya. Gitu. Jadi udah buatan dari PT Dan Motor Indonesia. Gitu. Lalu setelah masa Super berakhir, kita lanjut ke masa Vespa yang kita kenal sebagai Vespa PS series ya, VBX. Nah, ini kalau kita ingat di video sebelumnya ya, video sebelum ini saya bahas tentang Vespa PS series. Nah, PS series ini adalah penerus dari Vespa Super series ya. Jadi VBA, VBB dan VBC itu adalah leluhurnya atau buyut nenek moyangnya dari Vespa VBX alias Strada dan PS series ya teman-teman gitu. Nah di PS series ini kan ada beberapa tipe ya, ada PS TV yang lampu depannya tuh kotak banget kayak TV, kotak gitu. Terus ada PS Banci yang nggak pakai sen, ada juga PS Sera dan ada juga PS Strada teman-teman. Nah PS Strada ini adalah seri-seri terakhir Vespa PS di eranya ya teman-teman, sampai akhirnya Vespa PS itu disuntik mati di tahun 90. Nah tahun 90 adalah era terakhir dari Vespa VB series, karena sejak tahun 90 Vespa VB series sudah tidak diproduksi lagi gitu. Jadi terakhir banget itu adalah Vespa Strada gitu guys. Nah sekarang kita lanjut ke seri yang lebih gedenya, yaitu VL series. Nah, untuk VL series yang membedakan dari VB series itu adalah ukuran diameter roda ya, teman-teman. Nah, VL series itu semuanya sudah menggunakan ring 10 ya, teman-teman. Kecuali VL yang tahun gocapan itu masih ring 8 juga. Nah, tapi untuk VLA, VLB, dan VLX itu semuanya sudah menggunakan ban ring 10 ya, teman-teman. Gitu. Jadi, kita awali dari Vespa VLA. Nah, VLA ini atau kita kenal sebagai Vespa Grand Lusso ya teman-teman, atau Vespa GL yang bentuknya seperti ini. Nah, Vespa VLA atau Vespa GL itu adalah leluhur dari Vespa Sprint teman-teman ya. Makanya bentukannya agak mirip ya. Lihat dari lampunya, dari bentuk spakbornya, dia kecuali bentuk tepongnya ya teman-teman. Bentuk tepongnya itu kalau VLA atau Vespa GL itu dia sedikit lebih membulat teman-teman gitu. Kalau si Sprint ini kan menyudut ya, menyiku di sininya. Kalau yang VLA atau GL itu dia lebih lebih mulus gitu, lebih landai gitu, sudutnya nggak senyiku ini gitu. Nah Vespa GL itu diproduksi dari tahun seingat saya 61 ya teman-teman, 61 atau 62 gitu sampai tahun 66 ya atau 65 gitu. Nah dari situ di tahun 65 itu berubah menjadi Vespa Sprint teman-teman, jadi VLB series. Nah Vespa Sprint sendiri untuk awal-awal itu namanya Vespa Sprint S ya teman-teman, atau sebenarnya dia Vespa Sprint cuma karena kepanjangan jadi disingkat sama Piaggio jadi Vespa S gitu. Padahal Vespa S itu artinya adalah Vespa Sprint. Nah, karena ditulisnya Vespa S, jadi identik di Indonesia itu disebut sebagai Vespa Sprint S, gitu guys. Nah, dari tahun 66 kalau nggak salah, 66 sampai 67, Vespa Sprint S masih diproduksi. Tahun 68 sampai tahun 73 itu Sprint Latin, teman-teman. Nah, 74, 75, 76 awal itu Sprint Bagol seperti ini. Dan 76 ke atas itu Sprint Asbak. Yang lampunya si stangnya itu kayak ada cerukannya gitu ya, disebutnya Sprint Asbak. Nah, tahun 78 atau 79 itu mulai diperkenalkan pengganti dari Vespa Sprint series ya, yaitu Vespa PX. Nah, Vespa PX itu kode bodinya adalah VLX. Nah, VLX ini awal mula itu dia diperkenalkan sebagai penggantinya Vespa Sprint, dan mesinnya itu masih menggunakan platina ya, atau biasa orang sebutnya Vespa PX MK1. Nah itu biasanya udah belum ada ratingnya. Kalau ini kan dia udah ada rating nih,
Nah, anggap aja ini Vespa PX ya, karena bentuknya kan sama ya. Nah, kalau yang MK1 itu belum ada rating atau lampu sen, dia polos gitu, belum ada lampu sen. Nah, lanjut ke Vespa PX MK2, dia udah ada lampu sen, tapi mesin masih menggunakan platina. Baru di tahun 84 ya kalau nggak salah. Seingat saya sih 84 itu dia sudah beralih menggunakan CDI gitu. Nah, di tahun 86 Vespa PX ini berubah nama menjadi Vespa eksklusif gitu. Nah, eksklusif ini ada eksklusif 1 dan eksklusif 2 ya. Buat yang awal-awal itu eksklusif 1 teman-teman. Nah, setelah generasi eksklusif dijual, itu ada juga Vespa PX seri-seri lain teman-teman. Jadi Vespa PX ini adalah Vespa yang cukup banyak variannya. Nah, kita sebut aja tahun 84 dia keluar namanya Vespa PX Sport ya, gitu. PX Sport ini cukup langka di Indonesia. Dia cuma keluar 2 warna hitam dengan warna putih. Hanya tahun 84 aja. Gitu. Itu cukup banyak perbedaan detail-detailnya ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada kesempatan ada unitnya kita akan bahas detail per detail apa bedanya dengan PX biasa. Nah, di tahun 88 keluar lagi varian PX series yang bentuknya cukup berbeda. Namanya PX Excel atau Excellent ya teman-teman. Nah, Excel ini keluar dari tahun 88. Di tahun 88 itu keluar 2 varian teman-teman. Ada yang 150 cc dan ada yang 200 cc. Nah, 200 cc itu kalau nggak salah dari tahun 87 udah ada ya teman-teman gitu. Nah, sampai akhirnya masuk ke tahun 90-an Vespa PX ini berevolusi lagi. Dia udah banyak mengalami perubahan ya, udah CDI, udah udah menggunakan pompa oli samping. Jadi udah mulai banyak perubahan. Sudah lebih modern lah bisa dibilang gitu. Nah, tahun 90-an itu dijual PX series itu ada 2 tipe. Excel dan eksklusif 2 teman-teman gitu. Jadi untuk Vespa PX series itu masih berlanjut sampai tahun 2005, dan ketika tahun 2005 dan motor bangkrut, berakhir sudah era Vespa PX series. Walaupun sebenarnya setelah eksklusif dengan Excel itu berhenti produksi, masih ada lagi Vespa New PX ya teman-teman. Dan Vespa New PX yang awal 2005 itu juga masih produksian dari Dan Motor gitu. Nah, sejak Dan Motor bangkrut, berakhirlah sudah era Vespa klasik di Indonesia teman-teman gitu. Nah, habis ini ada lagi Vespa yang spesial, yaitu Vespa VS series. VS series itu Vespa yang bermesin 200 cc. Oke, selanjutnya kita akan bahas Vespa yang cukup spesial ya teman-teman, Vespa VS series. Nah, VS series ini dia bermesin 200 cc teman-teman ya. Awal mulanya itu dari Vespa GS VS. Nah, VS series ini sebenarnya tadinya adalah Vespa seri sport ya, atau Vespa bisa dibilang Vespa high performance lah, bisa dibilang begitu. Nah, diawali di tahun 50-an itu dari Vespa GS series. Nah, ada GS VS 1, 2, 3, 4, 5 ya kalau nggak salah. Nah, saya juga untuk Vespa GS saya belum terlalu paham ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa berkunjung ke channelnya Ravespa ya. Di situ saya pernah lihat dia bahas tentang Vespa GS kalau nggak salah itu silsilahnya itu dia udah pernah dibahas di situ. Nah, bisa teman-teman kunjungi ke sana buat tahu lebih lanjut tentang Vespa GS. Nah, berikutnya setelah GS series ini berakhir itu ada Vespa Super Sport ya teman-teman, SS180 sorry. Bentuknya mirip banget kayak Sprint, mirip banget sepintas itu kayak Sprint, lampunya bulat. Pokoknya bentuknya Sprint lah, tapi mesinnya 180 cc. Nah, yang bedanya itu adalah forknya tuh 2 teman-teman. Setahu saya ya, Vespa SS180 itu kalau Sprint ini kan 3. Nah, setahu saya itu forknya itu ada 2. Nah, terus udah gitu ada lagi versi 200 cc-nya namanya Vespa Rally. Nah, Vespa Rally ini bentuknya juga sama kayak Sprint, kayak gini, tapi mesinnya 200 cc, masih pakai platina, dan dia ban serepnya itu ada di samping guys. Jadi bukan di tengah kayak gitu, tapi ada di sebelah sini, di samping
gitu. Nah kalau SS80 itu lampunya seingat saya itu kotak kayak gini nih, jenong ya. Tapi kalau ada yang salah boleh dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman, karena saya jujur aja untuk Vespa spesial gitu belum terlalu hafal karena memang belum pernah megang juga gitu, dan nggak ada yang punya juga di dekat saya, jadi nggak bisa saya pelajari, jadi ya saya ngambilnya dari internet aja gitu. Nah setelah VS series itu, nah dan VS series ini tidak pernah dijual secara resmi di Indonesia ya, jadi tidak pernah dijual oleh PT Dan Motor untuk Vespa SS180 dan Vespa Rally dan Vespa GS tentunya itu PT Dan Motor itu tidak pernah menjual. Nah PT Dan Motor itu baru menjual Vespa VS series itu di tahun 85 teman-teman. Ada yang namanya Vespa Spartan. Kalau teman-teman ingat dulu saya pernah punya yang warna merah ya, pernah juga berapa kali nongol di channel ini, cuma sekarang motornya udah nggak ada, berganti ke Vespa Strada. Nah, Vespa Spartan itu adalah penerus dari VS series. Makanya kalau Vespa Spartan itu kode bodinya itu adalah VSX ya, teman-teman. Nah, VS-nya itu menunjukkan bahwa dia adalah Vespa high performance gitu, atau Vespa yang bisa dibilang lebih kenceng ya, atau lebih bertenaga daripada Vespa VL series. Nah, Vespa Spartan diproduksi dari tahun 85 sampai tahun 8 atau 89, seingat saya 89 apa 88 ya, antara dua itulah. Nah perbedaannya itu ya hanya di tahun 87 atau 88 itu sudah pakai electric starter dan sudah menggunakan pompa oli samping teman-teman. Nah di tahun 87 keluar juga varian 200cc lainnya, yaitu Excel 200. Nah Excel 200 pun sama, kode bodinya itu VSX, beda dengan Vespa Excel 150 ya. Kalau Vespa Excel 150 itu kode bodinya adalah VLX. Nah, Excel 200 itu adalah VSX. Nah, jadi kalau teman-teman dapat Vespa Excel yang 200 tapi kode bodinya VLX, itu berarti bodinya pakai punya Excel yang Pego atau 150 gitu. Nah, setelah era Spartan dan Excel 200 itu terakhir dijual seingat saya itu tahun 90 atau 91. Sejak saat itu VS series sudah tamat riwayatnya, sama kayak Vespa VB series. Nah, PT Dan Motor sejak tahun 90-an ke atas itu dia sudah hanya menjual Vespa VL series aja, VLX series ya, eksklusif dan Excel. Nah, Vespa yang lain-lain itu yang dijual ya paling Corsa ya, Vespa Corsa, terus ya Piaggio mulai jual-jual kayak ET4 itu mereka udah mulai jual tahun 2000-an ya gitu. Jadi berakhirlah masa keemasan VS series di tahun 90 setelah PT Dan Motor memberhentikan produksi Vespa VS series. Kenapa diberhentikan? Karena nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena mahal dan boros. Gitu guys. Oke teman-teman, jadi kurang lebih silsilah Vespa yang ada di Indonesia seperti itu. Kalau teman-teman punya informasi tambahan, boleh banget kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman, dengan senang hati. Nanti bakal saya pin ya kalau memang informasinya bagus. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol likes, jangan lupa juga di subscribe. Sampai sini dulu video tentang silsilah Vespanya, kita lanjut lagi di video-video yang lainnya hanya di channel Wonder Wheels Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.